Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengisi 10 terakhir Ramadan dengan ibadah-ibadah yang maksimal, sehingga selesai Ramadan, Idul Fitri, kembali suci seperti bayi yang baru dilahirkan dan meraih Lailatul Qadar. Amin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata Nabi, apapun bisa hilang di dalam diri kita. Harta bisa hilang karena dicuri misalnya, atau hangus. Jabatan bisa hilang karena pensiun misalnya, atau rolling, reposisi, apapun namanya. Rumah bisa hilang karena bencana, longsor, banjir, gempa. Tapi satu gak boleh hilang, kata Nabi, adalah bahagia. Bahagia dunia, bahagia terutama nanti pada hari kiamat. Jangan sampai harta hilang, jabatan hilang, sakit-sakitan, sedih lagi, jarang mandi lagi, hidup lagi. Tentu yang paling utama adalah bahagia apapun kondisi seseorang itu. Teristimewa di bulan suci Ramadan, adanya Ramadan ingin mengantarkan kita agar bahagia. Minimal 2, lisoim farhatan, bagi orang yang saum dapat 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, bahagia pada saat berbuka. Tidak ada yang tidak bahagia. Bahkan yang tidak saum pun pura-pura bahagia, sampai lari berteriak buka, padahal nggak saum, nggak puasa, tapi ikut-ikutan bahagia. Ikut dengan berkeluarga, nimbrung, makan, minum. Cuman masalahnya dia membohongi dirinya sendiri dan membohongi Allah. Makanya saum itu ibadah sir, ibadah rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, bahagianya bukan saat berbuka saja. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, bahagia pada saat berjumpa dengan Tuhan, dengan Allah. Nah, supaya maksimal bahagia, Nabi kemudian merumuskan konsep tentang bahagia. Di dalam salah satu hadisnya Nabi menyebutkan 4 hal, 4 kriteria, 4 tahapan. Kata Nabi, alamatus sa'adah arba'ah, kunci bahagia terletak pada 4 hal. Yang pertama, kata Nabi, adalah dzikrul dzunubil madiyah, merenungkan dosa dan bahayanya dosa, tujuannya untuk ditinggalkan. Karena kata Nabi, dosa itu bisa menyebabkan orang gelisah. Al-ithmu mahaka fi nafsika, dosa itu bisa menyebabkan gelisah, dan gelisah sumber berbagai masalah. Penyakit salah satunya, cemas salah satunya, dan sebagainya. Makanya penyakit lahir itu berasal dari penyakit rohani. Salah satunya gelisah, gatal-gatal, lambung, pusing dan sebagainya, itu berasal dari ruhani sebenarnya. Karena Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghah, di sebuah tubuh seseorang itu ada segumpal darah. Jika bagus segumpal darah itu bagus yang lainnya, jika buruk segumpal darah itu buruk yang lainnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah qalbu, hati. Jadi berbagai penyakit ruhani itu bisa berdampak kepada penyakit jasmani. Nah, oleh sebab itu tadi Nabi mengatakan
Al-ithmu mahaka fi nafsika. Dosa itu bisa menyebabkan orang gelisah. Nah, Ramadan tujuannya adalah menghindari diri dari dosa. Siang hari kita tidak makan, tidak minum. Jangankan ukuran sekian jam, 5-10 menit sebelum adzan kita nggak berani menyentuh kan makanan kita, padahal halal. Dibeli dari uang halal, terus makanannya halal, 5 menit lagi kita nggak berani menyentuh, nggak berani memakan, padahal itu halal. Pesannya apa? Jangankan makanan kita yang halal kita tidak bisa menyentuh, apalagi yang haram. Nah, jadi kalau misalnya ada orang yang berani menyentuh harta orang, ya, apapun namanya, mencuri, kerennya korupsi dan sebagainya, berarti saumnya gagal. Karena jangankan makanan sendiri, makanan orang saja diambil gitu. Apalagi makanan atau harta milik rakyat yang kita sebut dengan korupsi tadi. Ya. Timbul pertanyaan dan jadi obrolan, orang yang ketangkap korupsinya, wah dia lagi sial. Dalam konsep agama beruntung, untung ketahuan. Coba kalau tidak ketahuan, sudah 5 tahun melakukan itu misalnya, baru ketahuan, untung ketahuan, dia dipenjarakan, dia bertobat. Kan banyak di negeri seberang sana, di Amerika, di Inggris, di belahan bumi yang lain, banyak yang jadi mu'alaf itu di penjara. Bahkan Profesor Hamka kan bisa menyelesaikan tafsirnya di penjara karena waktunya leluasa, bisa mengkaji dan sebagainya. Ternyata di balik musibah yang menimpa seseorang itu ternyata ada hikmah. Nah, sebagian kita menilai orang yang tertangkap pencuri mengatakan mah lagi sial, ketahuan, akhirnya di penjara. Alhamdulillah, harusnya kalau tidak seperti itu, nggak ketahuan, keburu meninggal, mati, nggak sempat bertobat, rugi selama-lamanya, dunia dan akhirat. Jadi Allah itu sayang membuka aib agar dia bertobat. Karena tadi al-ithmu mahaka fi nafsika, dosa itu bisa menggelisahkan kalau ketahuan. Ternyata ketahuan karena Allah cinta dan sayang kepada orang itu. Nah, Ramadan adalah media untuk melatih agar kita tidak mengambil hak orang. Yang kedua, kata Nabi, agar kita bahagia. Beliau mengatakan nisyanul hasanatil madiyah, melupakan amal soleh yang pernah dilakukan masa lalu. Jadi agar kita bahagia, lupakan amal soleh itu sebagai investasi melangkah ke depan, membuat amal soleh yang baru, gitu. Karena Al-Quran menyebutkan kebaikan itu bisa menenangkan. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Dengan saum bahagia hati tenang, lebih ringan badan ini. Zikir doa bisa tenang. Bahkan zikir doa baca Quran saking tenangnya sampai bisa tidur. Ketika baca Quran, ibu-ibu mungkin merasakannya, kita juga merasakan. Siang hari haus, lapar dan dahaga, kita baca Quran tuh. Rencananya 1 juz baca Qurannya, sudah disiapkan tuh. Rencananya 1 jam itu 1 juz. Baru beberapa ayat sudah tumbang ngantuk gitu. Ya, itu saking nikmatnya. Tapi ingat kata Nabi, kalau kita sedang zikir, sedang berdoa dan ngantuk, kemudian kita simpan Quran, kemudian tidur, kita terjebak setan. Karena setan itu tidak mau, tidak ingin kita banyak zikirnya. Oleh sebab itu setan berusaha agar dia ngantuk. Gimana caranya? Al-Quran mengatakan jangan ikuti jejak langkah setan. Al-Baqarah 208. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan engkau mengikuti jejak langkah setan. Setan menggoda kita, terasa ngantuk sekali zikir dan doa ini, akhirnya ditidurkan, kalah sama setan. Gimana caranya? Ya gimana caranya supaya tidak ngantuk? Ke toilet dulu, ke air wudu lagi, baca Quran lagi. Kan Al-Quran memerintahkan kalau zikir duduk ngantuk, kata Quran berdirilah. Iya.
Ali Imran 191 alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dicoba oleh kita Bapak Ibu sekalian, ketika siang hari target kita 1 juz, baru beberapa baris sudah tumbang, berdirilah. Kan Al-Quran memerintahkan itu. Al-Quran dipegang sambil berdiri, kan goyang sedikit gak masalah, tapi target tercapai. Ternyata setelah dicoba, ternyata bisa tuh 1 juz, 2 juz ya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan mengikuti jejak langkah setan. Kita selalu mengikuti. Ngantuk sedikit, Quran disimpan lalu berbaring. Karena memang setan itu berusaha menggoda kita. Ketika Quran dibuka, mata itu inginnya nutup gitu. Ketika Quran ditutup, berai mata itu terbuka gitu. Kayak otomatis gitu. Karena itu setan pintar supaya kita zikirnya sedikit gitu. Nah, terus kata Nabi mengatakan amal soleh yang harus kita rintis itu banyak sekali, tapi 2 prioritaskan kata Nabi. Khoslatani la syai'a aqdulu minhuma. Ada 2 amal soleh yang paling istimewa. Tidak ada yang lebih istimewa dari 2 amal soleh itu agar kita bahagia. Yang pertama kata Nabi adalah al-imanu billah, iman kepada Allah. Yakin kepada Allah yang akan mengantarkan kita bahagia itu, atau amal istimewa itu adalah iman kepada Allah. Imanlah yang menyebabkan kita bisa mengalahkan ngantuk. Jam 3 subuh kita berdiri, ruku sujud, nggak ada yang bayar, tapi kita mantap kepada Allah dengan hati tenang, ingin meraih Lailatul Qadar. Iman. Ada orang yang rela mengeluarkan bukan 10.000, 20.000, 100.000, sejuta, 2 juta. Ada yang eman mengeluarkan hartanya itu karena iman. Itulah manisnya iman. Jangankan harta, jangankan kekayaan, nyawa bila perlu taruhannya untuk menentukan bahwa dia beriman atau tidak. Oleh sebab itu Nabi mengatakan 2 amal soleh yang paling istimewa, al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kedua adalah wan naf'u lil muslimin, bermanfaat untuk orang lain. Iman kepada Allah dan punya nilai manfaat. Berikan manfaat paling tidak kepada orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kepada kita. Suami bermanfaat kepada istrinya, sampai kehadiran suami itu merasakan jasanya. Istri menyenangkan suami, anak-anaknya, sahabatnya, orang tuanya dan sebagainya. Semakin besar nilai kebaikannya kepada orang sekitar, maka semakin besar kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, baru setelah itu kata Nabi al-aqrab fal aqrab. Lalu orang-orang dekat dari itu, mungkin tetangga, mungkin organisasi, mungkin sahabat, masjid, termasuk negeri ini. Nilai manfaat yang kita berikan kepada orang lain semakin besar kebaikannya di sisi Allah. Karena tadi Nabi menyebutkan amal soleh itu 2 yang teristimewa, iman kepada Allah, kedua nilai manfaat. Nah, zakat, infak, sedekah, wakaf, kurban itu memberikan manfaat. Teristimewa kalau zakat, infak, sedekah dan nilai manfaat itu dirasakan oleh orang-orang yang soleh. Nabi mengatakan hadis riwayat Ahmad, At'imu ta'amakum al-atqiya wa sulamingkum. Kata Nabi, berikanlah makanan dan minuman itu kepada orang takwa dan soleh di antara kalian. Tadi Pak DKI menyebutkan ada makanan sekian puluh, bahkan sampai katanya pernah 100 lebih untuk sekali tahajud itu, Masya Allah. Berarti ada yang invest tuh dananya, hartanya dimakan oleh orang-orang soleh. Ketika dia sujud, ketika dia ruku, maka pahalanya pun mengalir kepada orang-orang sedekah yang infak. Karena makanannya digunakan untuk mengabdi beribadah kepada Allah. Itulah yang disebut dengan amal jariyah, pahala yang mengalir. Satu kali memberinya, tapi digunakan untuk zikir, doa, tahajud, tadarus, sholat berjamaah dan sebagainya. Itu yang kedua kata Nabi. Yang ketiga, amal soleh yang bisa menyebabkan seseorang bahagia adalah kata Nabi, nazaruhu ila man dunahu fid dunya. Lihat ke yang lebih bawah dari kita dalam urusan dunia, dalam urusan materi, harta. Lihat ke yang lebih bawah dari kita akan bahagia. Dalam kesehatan, supaya kita bahagia, lihat yang sakit. Ternyata sehat itu
luar biasa. Bisa jalan-jalan, pulang dari sini bisa mampir ngebaso dulu. Mana ada orang yang sakit ingin ngebaso? Pulang dari sini bisa mampir ke sahabat, teman, ngobrol, diskusi, membicarakan berbagai masalah. Orang sakit berbalik, tidak leluasa untuk menyempurnakan nilai-nilai agama dan sosial. Oleh sebab itu, supaya kita bahagia, kunjungi saudara kita yang sakit. Bahkan sampai Nabi mengatakan mendatangi orang yang sakit seperti mendatangi taman surga. Kenapa? Kalau kita renungkan, mendatangi orang yang sakit seperti taman surga, karena orang yang sakit itu dilayani seperti dilayaninya ahli surga. Makanya disebut suasana sakit itu, yang sakit itu seperti suasana di surga. Yang sakit kan selalu dilayani. Bapak misalnya pernah sakit kan, terus minta sesuatu ke ibu, ke istri ya. Kata bapak teh, "Mah, tolong belikan jeruk." Langsung dibelikan tuh. Kalau sakit gitu. "Mah, tolong berikan anggur." Sebentar, beli dulu gitu. Bahkan beli anggurnya itu banyak. 2 kilo, 3 kilo. Dan yang sakit mah pasti makannya sedikit. Sisanya kan untuk ibu kan. Tapi kalau tidak sakit, coba bapak saya mengalami, kalau tidak sakit terus minta ke istri, "Ma, atau tolong berikan jeruk atau ya sapara rait gitu." Cek istri teh, "Tong mahal kene" gitu. Tidak dibelikan gitu. Bahkan pernah, "Ma, atau tolong berikan jeruk atau berikan anggur," malah balik nyuruh. Kan bapak dari kantor, pulang kan lewat pasar, tuh beli di situ tuh, nyuruh lagi gitu. Tapi kalau yang sakit itu dilayani gitu. Pantas orang yang sakit itu seperti di taman surga, harus dibahagiakan, dilayani dan sebagainya. Oleh sebab itu, supaya bahagia, datangi orang yang sakit. Ketika sulit, lihat orang yang lebih sulit dari kita. Terakhir, agar kita bahagia, kata Nabi adalah nadzuruhu ilaman faqofidin, lihat ke yang lebih tinggi dari kita dalam urusan agama. Agar kita bahagia, lihat teman-teman yang rajin. Kok teman kita rajin sedekah, teman kita tahajudnya luar biasa, sahabat kita, tetangga kita dan sebagainya. Dengan itu kita akan bahagia, menjadikan mereka semua teladan. Mudah-mudahan di akhir Ramadan ini kita bisa memaksimalkan amal soleh agar kita bahagia dunia dan akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.